Pagi hari ini membuka kebersamaan kita dengan lagunya yang nuansa jazznya kerasa banget ya. Jadi kalau mendengarkan lagu seperti ini, kalaupun ingin memaknai kegagalan tuh kayaknya jadi lebih apa ya? Jadi lebih smooth begitu ya. Failure itu tadi judul lagu yang membuka kebersamaan kita pagi hari ini dalam Smart Happiness, yang pagi hari ini mengajak Anda untuk membahas Happiness at Work series, yaitu bagaimana memaknai kegagalan. Coba siapa di antara Anda yang sekarang ini sedang gagal? Anda boleh ikutan sharing nanti ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Saya Ella Nurlija dalam Smart Happiness, dan juga saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Berwarna selalu ya. Yang penting selalu sehat dan ceria ya. Selalu sehat dan ceria. Ya, hari-hari itu tidak selalu tidak selalu bisa bikin ketawa gitu Betul, ya. Apalagi betul, kalau ya. misalkan gagal gitu ya. Iya. Waduh, udah capek-capek bikin apa begitu gagal gitu Iya. kan. Tapi tetap harus bersyukur karena masih tetap diberikan kesehatan tadi seperti yang Pak Betul. bilang. Betul sekali Mbak Ola. Nah, dari lagu yang baru saja kita dengar, ini Iya. di bagian mana yang Bapak ingin coba memberikan penanganan? Ya bener kan? Betul, betul. Dengan alunan lagunya tuh kayaknya kalau ngomongin kegagalan ya oke lah Ya. gitu. Ya jangan terlalu dibikin pusing ya. Oke, Iya. jangan terlalu Itu kan dibikin bagian pusing. dari kehidupan kita kan. Bener, jadi lagunya memang bercerita tentang failure gitu ya. Betul, betul. Tapi nggak galau gitu loh, Iya, Pak. betul, betul, betul. Bener nggak? Failure tapi tidak galau. Iya. Karena memang yang harus dipertahankan adalah happiness. Bener. Karena kalau sudah gagal, terus galau, itu the end of the world itu. Nah, Selesai itu. Tapi kalau kita gagal tapi masih happy, itu masih ada energi Mbak Ola. gagal tapi masih happy itu Iya, ada nah itu akan kita bahas di talkshow pagi hari ini. Baik. Dari lagunya dulu. Dari lagunya ya, Yes, silakan. ini lagunya saya senang banget, ini tipe lagu saya banget gitu ya. Oh jadi begini nih tipe lagu. Iya, kayak gini nih, ya. Oke. Ini dari Kings of Convenience, ini penyanyi dari Bergen. Bergen itu di Norwegia Mbak Ola. Ya. Jadi lagu ini bercerita tentang curahan hati seseorang mengenai hidupnya yang baru mengalami kegagalan gitu. Nah, kalimatnya penting sekali. Dia bilang begini, failure is always the best way to learn. Ya, jadi kegagalan selalu merupakan cara terbaik untuk belajar. Oke. Nah, retracing your steps until you know, have no fear, your wounds will heal. Ya, menelusuri kembali langkah Anda sampai Anda tahu, dan jangan takut karena lukamu akan sembuh. Itu Mbak, jangan takut karena lukamu akan sembuh. Ini tanpa disengaja gitu ya. Nah. Topik pagi ini akan bersambung nanti ke topik siang di Smart Woman loh. Oh, apa tuh nanti topiknya Smart Woman? Menyembuhkan luka. Wow. Ya, luka itu kan macam-macam kan. Iya. Ini jadi memang frekuensi ya. Iya. Attract a lot gitu ya. Kalau luka itu bisa dari orang lain juga gitu. Betul. Tapi kalau gagal itu lebih kepada Diri sendiri. diri sendiri. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, kalau kita bicara Happiness at Work series ya, ini Iya. berarti apakah yang kita mau bicarakan ini adalah kegagalan di seputar kehidupan dalam kita Di tempat kerja. bekerja Ya. begitu. Betul, betul. Betul. Karena kan sekarang ini kan situasi sulit ya, apalagi ini khususnya Jakarta ya, mulai Senin besok ini sudah mulai PSBB lagi gitu. Nah, ini kita balik lagi ke bulan Maret lagi nih. Ya, tapi apapun kita harus hadapi gitu ya, daripada kita hanya mengeluh dan sebagainya, kita harus hadapi. Nah, situasi yang sangat sulit ini itu banyak sekali saya melihat gitu di banyak tempat gitu, orang-orang yang kemudian merasa gagal gitu. Nah, gimana caranya nih? Banyak sekali orang yang kemudian merasa wah, pesimis gitu menghadapi hidup ini ya, menghadapi target-target di kantor ini. Dan kemudian merasa gagal gitu karena ada banyak sekali penyebab untuk yang bisa disalahkan gitu kenapa kita gagal itu gitu Mbak Ola. Dan kayaknya memang sangat relate banget gitu ya kalau misalkan di masa-masa seperti kayak gini lalu kemudian kita memang mengatasnamakan semuanya lalu kita mengatakan kita gagal, itu memang relate banget Betul, gitu ya. betul. Dan ada banyak sekali yang bisa disalahkan gitu. Betul. Alasannya cukup kuat. Cukup kuat gitu. Tapi apakah karena alasan cukup kuat ini lantas kemudian kita nggak bisa melakukan apapun begitu Betul, ya? betul. Nah, Smart Listener, ini yang kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kemudian memaknai kegagalan? Kalau memaknai kegagalan berarti kan ini udah mengalami kegagalan dong. Betul, ya? betul. Sudah ya? mengalami, iya. Sudah mengalami kegagalan. Bagaimana kemudian kita
kita melihat, mengkondisikan dan memperlakukan itu kegagalan. Kita bingkai, kita apain begitu ya. Nah, smart listener, silakan Anda boleh bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Nah, kami mau bertanya kepada Anda dan Anda bisa menjawabnya ya, di Instagram Smart FM ya, di @radiosmartfm 959. Sekali lagi di @radiosmartfm 959. Pertanyaannya adalah, nah, kalau Anda diminta untuk memilih ya saat ini gitu ya, kalau misalkan ada sebuah pertarungan ya yang kayaknya itu ya jelas-jelas mungkin tinggal satu ronde lagi gitu ya, itu penentuan gitu ya, apakah Anda akan masuk dalam ring pertandingan itu dan melanjutkan, atau Anda memilih untuk ya udah deh selesai aja gitu ya. Anda memilih untuk bertanding atau Anda tetap memilih untuk tetap bertahan. Silakan Anda boleh sampaikan jawaban Anda, karena kami akan sediakan buat Anda satu buah novel yang bagus banget yang memaknai tentang makna hidup dan kemudian arti kegagalan ya. Silakan Anda boleh jawab di @radiosmartfm 959 di Instagram kami ya. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami sedang live YouTube channel Smart FM. Jadi Anda juga bisa ajukan pertanyaan di sana, dan kami juga sedang live Instagram dalam program Smart Happiness. Ada satu pertanyaan tadi yang kami ajukan dan Anda bisa jawab di Instagram ya, dengan cara masuk ke Instagram kami, mention ke sana ya, ke @radiosmartfm 959. Ada satu buah novel yang bagus banget yang memaknai tentang hidup dan kegagalan itu seperti apa. Kami akan berikan kepada satu orang pemenang karena novelnya cakep banget gitu ya, cukup tebal novelnya. Silakan Anda jawab. Kalau Anda ya dalam sebuah pertandingan ini, pertandingannya tinggal satu ronde lagi lah kira-kira begitu ya, dan itu menjadi pertaruhan. Kira-kira Anda akan memilih untuk masuk dan bertanding lagi, atau Anda memilih untuk udah deh sampai di sini aja karena kayaknya udah nggak mungkin nih gitu ya, skor juga udah jauh banget gitu. Silakan Anda pilih yang mana. Anda pilih yang bertanding kah ya, yang bertanding lagi, atau Anda pilih untuk berhenti karena Anda merasa bahwa udah nggak mungkin jadi pemenang. Silakan Anda boleh kasih jawaban dan sedikit alasannya ya, kenapa Anda pilih tersebut ya. Kasih nama, kemudian juga kota dan usia Anda dan jawabannya. Baik, saya masih bersama-sama dengan Pak Arfan, Happiness at Work series bagaimana memaknai kegagalan. Nah, ini terutama di lingkungan pekerjaan. Kita sambung kembali obrolannya bersama dengan Pak Arfan ya. Pak Arfan, iya, Mbak. kalau bicara tentang kegagalan, ini memaknai kegagalan berarti kan kita udah mengalami gagal ya. Iya. Artinya gagal udah di depan mata kira-kira. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Nah, normal nggak sih kalau kemudian kita merasakan bahwa ya namanya orang gagal itu ya kecewa, sedih gitu ya, jengkel, udah nggak mau ngapa-ngapain, itu normal kan, sesuatu yang manusiawi kan di awalnya kan. Iya, betul sekali Mbak Ola. Jadi itu harus kita rasakan dulu gitu, yang seperti itu ya, ada perasaan sedih, kecewa, kesal, mungkin marah gitu ya. Apapun harus kita rasakan gitu, itu yang manusiawi gitu. Ada kalanya orang karena terlalu motivasi banget gitu ya, termotivasi banget gitu. Gitu ya, udah gagal, dia hanya mengatakan saya bisa gitu, tetap, dan kemudian lanjut melakukan action berikutnya gitu. Jadi tidak ada sebuah fase perenungan gitu untuk berdiam dan merenungkan ya. Karena dia mengatakan, ngapain sih kamu berdiam diri gitu, ini kan mari lakukan sesuatu gitu ya, jangan berhenti gitu. Menurut saya berhenti itu bagus, berdiam diri itu bagus gitu. Mari kita resapi dulu, hayati dulu apa yang sedang kita rasakan gitu. Itu perasaan-perasaannya pasti perasaan-perasaan yang menyakitkan semua kan. Kesal, sedih, marah, kecewa. Apapun, kita kan manusia gitu. Dan manusia itu dikaruniai oleh Tuhan itu perasaan. Nah, perasaan itu mengirimkan informasi kepada kita gitu mengenai apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan kemudian dilewatkan saja itu. Ya kayak orang sedang berduka cita juga gitu. Iya kan ada orang yang ketika orang yang dicintai meninggal, kemudian karena dia orangnya tegar, bahkan menangis pun dia nggak mau gitu, nggak mengizinkan dirinya, tidak mengizinkan dirinya untuk menangis. Pokoknya gitu. Saya nggak boleh terlihat lemah. Betul, gitu. Karena menangis itu lemah gitu kan. Akhirnya apa? Tegar gitu. Padahal
yang meninggal dunia ini orang yang sangat dekat dengan dirinya gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak membolehkan kita menjadi manusia gitu dengan merasakan perasaan-perasaan sakit itu, akhirnya kita akan merasa tidak lepas gitu ya, dan ada sebuah masalah yang belum selesai dalam diri kita yang akan kita bawa berbulan-bulan kemudian gitu. Iya. Jadi ada fase di mana kita berduka gitu. Itu sesuatu yang sangat manusiawi dan memang harus dilewatkan gitu. Fase di mana kita bersedih, fase di mana kita marah, fase di mana kita kecewa, itu harus diberikan kesempatan gitu. Nah, tapi jangan lama-lama. Nah, itu. Jadi catatannya hanya jangan lama-lama, tapi kasih kesempatan. Kita kan manusia. Karena apa? Karena perasaan apapun itu adalah Harus sebuah diterima. informasi Iya. dari alam semesta yang harus kita tangkap esensinya apa, esensinya gitu. Oke. Menarik karena tadi Pak Arfan mengatakan semua perasaan itu harus kita hargai. Iya. Apakah Bapak melihat kadang-kadang kita memang justru bukan menghargai, tapi kemudian kita justru peti matikan gitu ya? Nggak boleh nih ada perasaan kayak gini nih gitu. Iya. Karena ini nggak artinya ini nggak menggambarkan sebagai saya seorang yang percaya Tuhan gitu. Betul. Nah, ini Sering nggak begitu? iya, ini yang Apa namanya Tuhan? toxic positivity namanya ini. Toxic Iya. positivity. Nanti kapan-kapan kita bahas ya dalam kesempatan yang berbeda ya. Ini toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Mengatakan bahwa kita tuh harus oke, kamu harus kuat, kamu harus selalu optimis. Itu namanya toxic positivity. Oke, jadi kalau sesekali nih saya merasa sedih nggak apa-apa, Van. Iya, nggak apa-apa. Van. It's okay. It's okay to be not okay. Nah, itu dia. It's okay not to be okay. Betul. Iya, itu. Iya. Ini baru saja terjadi. Saya punya sahabat ya, laki-laki gitu Iya, ya, iya. Pak Arfan ya. Ketika meninggal ibunya gitu Iya. ya. Saya kenal beliau ini seorang yang sangat tegar banget. Tapi Betul. kemudian dia posting di Facebook makam ibunya, terus Iya. kemudian tulisan-tulisan yang kayak menyayat hati begitu. Iya. Saya terus kemudian mengatakan kepada dia, bro, it's okay, it's not to be okay. Aku bilang kayak gitu Iya. kan. It's Gak okay. apa-apa loh. Iya. Kalau kamu mau nangis, Merasa nangis seperti lah, itu ya gitu. manusiawi. Jangan ditahan-tahan. Terus akhirnya dia mengatakan gini, saya berusaha untuk menahan inilah. Nah, itu dia. Saya berusaha untuk menahan karena abang saya, bapak saya, terutama karena bapaknya sedang juga dalam kondisi yang sakit. Iya. Sakit yang cukup parah. Iya. Lalu saya mengatakan kalau kamu tahan-tahan justru kamu tidak akan bisa nanti merawat ayah gitu. Betul. Karena bisa saja kamu nanti jadi jatuh sakit karena nahan-nahan itu. Betul. Karena merasakan kesedihan itu adalah upaya alam untuk membuat kita rilis. Upaya alam untuk membuat kita rilis. Udah dikasih jalan keluar. Dikasih jalan keluarnya. Iya. Dan nanti ketika kita menghayati kesedihan itu, ujungnya adalah grounding. Tahu nggak yang namanya grounding itu apa? Itu tandanya gimana? Napak. Udah napak lagi. Oh, Gitu ya. jadi nggak kayak melayang. Nggak kayak ya? melayang-layang Makanya- gitu ya. Makanya orang kalau misalkan yang kecewa berat, sedih Iya, berat gitu iya. tuh kok kayak nggak napak ya? Betul. Gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, Iya, nanti iya. cara napaknya gimana? Ya merilis kesedihan itu dengan cara menghayati kesedihan itu, menuliskan kata-kata, menuliskan menampilkan foto-foto kenangan dan sebagainya gitu. Itu adalah sebuah cara untuk merilis perasaan itu, dan ujung dari semuanya adalah grounding. Nah, ketika grounding itu berarti kita sudah pulih gitu, Bala. Nah, itu adalah yang kita akan mendapatkan energi untuk istilahnya falling up gitu, untuk bangkit kembali gitu, Bala. Oke, justru itu saluran ya. Pak Arfan sendiri pernah nggak sih ya menangis gitu ya, Iya. atau dalam kondisi yang kayak gini nih? Kadang-kadang kan orang berbicara mengatakan ya Bapak enak motivator. Iya. Bapak. Jadi nggak boleh gitu kan? Nggak boleh dong ya. sedih, Nangis, kecewa, marah nggak boleh gitu ya. Itu namanya toxic positivity. Iya. Itu. Jadi motivator nasional pun pernah lo mengalami. Justru itu. harus pernah. Kalau nggak pernah nggak boleh ngomong begini kalau nggak pernah. Iya. Iya. Karena Justru- bicaranya jadi teori apa? Betul. Justru tidak valid gitu ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita rasakan ya, seperti itu. Dan kita bukan manusia. Iya. Dan kita meng-avoid kemanusiaan kita gitu. Pak Arfan, jangka panjang apa yang terjadi kalau kemudian kita selalu menekan perasaan? Iya. Ya? Selalu kita memendam, enggak kok saya ya mungkin setelah ditegur atasan Iya, gitu iya. ya kan namanya orang berusaha untuk gue kok nggak ada apa-apa, Iya. gitu. Menyembunyikan Apa, ya. menyembunyikan. Apa Iya. efek jangka panjangnya kalau kita satu menekan perasaan, menyembunyikan perasaan sedih, kecewa, marah, jengkel itu Pak? Ya sakit.
sakit yang sudah ditumpuk cukup lama kan, terakumulasi. Terakumulasi. Kepada pekerjaan sendiri, Iya, efeknya apa? nanti dia akan meledak karena sesungguhnya sesuatu itu kan butuh saluran kan. Sesuatu itu kan nggak bisa disumbat kan. Betul. Apapun yang disumbat kan ini kan mengalir terus. Yang namanya perasaan dan sebagainya itu kan mengalir. Kalau disumbat, yang akan terjadi apa? Iya. Iya, Tersumbat, malah tekanannya akan makin besar tuh. betul. Gitu. Dan ketika tekanannya sangat besar, dia menunggu sebuah trigger saja gitu. Kayak air yang dipanaskan itu. Betul, tinggal trigger sedikit dia akan Meledak ya. meledak gitu. Iya. Nah, kalau disalurkannya sedikit-sedikit, makanya itu ada yang emosi itu harus disalurkan. Makanya perlu yang namanya kecerdasan emosi itu. Itu kan bukan bagaimana menghilangkan emosi kan? Bukan kan? Betul. Tapi bagaimana menyalurkan emosi pada tempatnya. Karena kalau disalurkan sedikit-sedikit itu bagus. Bagus. Tapi kalau tidak disalurkan dan akhirnya menumpuk, itu nanti akan tertrigger oleh hal yang kecil saja. Kesenggol dikit marahnya besar gitu. Kenapa? Karena ini udah sebenarnya bukan marah karena kejadian itu, tapi ini sesuatu yang sudah menumpuk sejak lama gitu, Mbak Ola. Oke. Jadi bukan karena marah yang gede banget gitu. Bukan. Tapi itu karena tumpukan-tumpukan yang begitu Betul. kecolek gitu, ke-trigger Betul. keluar semua. Makanya kita suka lihat orang ini kok pemarah banget kayaknya gitu ya. Iya, Hanya iya. gara-gara masalah kecil dia kok marahnya Iya. segitu. Padahal itu Nggak trigger proporsional. doang. Iya. Padahal cuma itu doang kan. Padahal itu adalah tumpukan dari masalah-masalah yang sebelumnya gitu, Mbak Ola. Nah, makanya is okay not to be okay gitu. Is okay gitu. Oke. Smart listener dan sahabat Sonora, it's okay kalau seandainya saat ini Anda lagi benar-benar nggak merasa oke banget loh dengan pekerjaan Anda atau